Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Rahmita dan rekan saya Adinda Filyaswandi. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai pengantar bisnis internasional. Oke, langsung aja nih teman-teman, kita bahas ke topik pembahasannya. Yang pertama adalah konsep bisnis internasional. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perdagangan, ekonomi, dan bisnis internasional. Dan yang ketiga adalah aktor-aktor dalam bisnis. Baik, langsung aja ke materi yang pertama mengenai konsep bisnis internasional. Apa sih bisnis internasional itu sendiri? Oke, menurut Griffin pada tahun 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antar beberapa pihak dalam lebih dari satu negara dengan memperhatikan strategi bisnis global, adaptasi budaya, serta regulasi di berbagai negara. Selain itu, kegiatan bisnis sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan transaksi atau aktivitas komersial berskala internasional atau lintas negara. Salah satu bisnis internasional yang sudah booming banget adalah Indomie, di mana Indomie sudah banyak membangun cabang dan juga membangun pabrik di berbagai negara. Oke, yang selanjutnya adalah karakteristik dari bisnis internasional sendiri. Karakteristik atau perbedaan dari bisnis internasional ini banyak sekali yang mempengaruhi, mulai dari batas wilayah ataupun letak geografi yang berbeda, kemudian mata uang dan sistem hukum yang berbeda, dan juga budaya serta ketersediaan sumber daya yang berbeda pula. Nah, selain karakteristik, beberapa lini bisnis juga erat hubungannya dengan bidang bisnis internasional nih. Salah satunya adalah transportasi, periklanan, pariwisata, dan konstruksi. Transportasi sendiri berfokus pada mengirimkan suatu barang dari satu negara ke negara lainnya melalui jalur darat, laut, dan udara secara cepat dan efisien. Selanjutnya adalah periklanan pada lini bisnis internasional, yaitu mempromosikan produk atau layanan secara global dengan cara mempromosikannya secara keseluruhan untuk membangun citra merek dan meningkatkan kesadaran merek di berbagai negara. Yang selanjutnya adalah sektor pariwisata, di mana terciptanya kolaborasi dalam bidang eksplorasi suatu negara dengan meningkatkan serta membuka peluang untuk kolaborasi dan investasi bisnis dalam sektor pariwisata. Yang terakhir adalah konstruksi. Konstruksi merupakan kolaborasi pada sektor properti dan infrastruktur untuk menjalankan bisnis internasional. Selain itu, dalam bidang industri konstruksi, itu juga membuka peluang sektor properti dan infrastruktur di negara tertentu seperti membangun gedung perkantoran, jejaring jalan, serta fasilitas logistik lainnya yang dapat mendukung bisnis internasional. Baik, setelah kita membahas mengenai bisnis internasional, kita juga akan membahas mengenai perdagangan internasional sendiri. Perdagangan internasional menggambarkan bagaimana barang dan jasa dipertukarkan antara negara satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Perdagangan internasional berfokus pada pertukaran barang dan jasa antar negara dan juga membahas mengenai bagaimana negara-negara berinteraksi dalam perdagangan, kebijakan perdagangan, serta dampaknya terhadap ekonomi domestik dan hubungan internasional. Secara jelasnya, perdagangan internasional membahas fokus terkait pertukaran atau jual beli barang dan jasa atau biasa disebut ekspor dan impor. Baik, yang selanjutnya adalah ekonomi internasional. Ekonomi internasional sendiri membahas mengenai ilmu ekonomi yang mempelajari tentang interaksi ekonomi. Di dalamnya terdapat berbagai fokus mulai dari fokus pada analisis kebijakan ekonomi, perdagangan, investasi internasional yang dapat mempengaruhi ekonomi global, serta banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Baik, dari ketiga hal tersebut yaitu bisnis internasional, perdagangan internasional, dan ekonomi internasional merupakan suatu hal yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Semuanya hampir sama, hanya berbeda pada letak fokus aktivitasnya.
Oke, terima kasih Kak Gina atas penjelasannya. Nah, karena tadi udah dijelaskan oleh Kak Gina apa itu bisnis internasional, perdagangan internasional, serta ekonomi internasional, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu aktor-aktor dalam bisnis internasional. Nah, aktor-aktor dari bisnis internasional ini sebenarnya merupakan seseorang yang terlibat dalam sebuah kegiatan bisnis internasional itu sendiri nih teman-teman. Nah, mereka itu akan mempengaruhi dan membentuk sebuah kegiatan ekonomi global atau bisnis internasional. Dan aktor-aktor tersebut meliputi perusahaan internasional atau multinational corporation, pemerintah atau government, organisasi internasional atau international organization, individu dan konsumen, serta lembaga keuangan internasional. Oke, mari kita bedah satu-satu dimulai dari perusahaan multinasional. Nah, teman-teman, perusahaan multinasional ini merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara atau memiliki keberadaan di luar negeri. Mereka akan berfokus pada produksi, distribusi, dan pemasaran produk atau layanan di pasar global. Biasanya, multinational corporation ini berperan dalam investasi langsung dengan asing. Mereka juga akan melakukan transfer teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Nah, sedangkan salah satu contoh dari perusahaan multinasional ini adalah Nike dan juga McDonald's. Kemudian terdapat pemerintah atau government. Pemerintah dari berbagai negara memiliki peran penting dalam bisnis internasional melalui kebijakan perdagangan, peraturan, pajak, dan dukungan terhadap ekspor atau investasi. Mereka juga dapat menjadi pemain langsung dalam perdagangan internasional melalui badan-badan milik negara. Nah, pemerintah ini berperan dalam mengatur perdagangan internasional, melindungi kepentingan nasional, menciptakan perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral, dan juga mengendalikan aliran barang dan jasa di lintas perbatasan. Kemudian yang ketiga ada organisasi internasional atau international organization. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, kemudian Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, kemudian Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund. Nah, mereka semua ini memiliki peran dalam mempromosikan kerjasama ekonomi global, perdamaian, dan keberlanjutan. Biasanya, organisasi internasional ini menyediakan forum untuk negosiasi, menyusun aturan perdagangan, memberikan bantuan ekonomi, dan memfasilitasi kerjasama antar negara. Lalu selanjutnya ada sebuah aktor yang memang sangat sederhana nih teman-teman, yaitu individu dan konsumen. Nah, individu dan konsumen ini memiliki peran penting dalam bisnis internasional sebagai pembeli produk atau layanan yang diimpor dari luar negeri. Perilaku konsumen global dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar internasional. Nah, konsumen ini biasanya akan mempengaruhi tren konsumsi global, kemudian mereka akan memutuskan pembelian produk impor, dan dapat mempengaruhi citra merek internasional melalui keputusan konsumsi mereka. Yang terakhir, terdapat lembaga keuangan internasional atau International Financial Institution. Lembaga seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, mereka akan memberikan pembiayaan, pinjaman, dan bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara yang berkembang. Nah, lembaga keuangan internasional ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang melalui sumber daya keuangan dan pengetahuan. Nah, itu semua merupakan aktor-aktor yang berperan dalam sebuah bisnis internasional nih teman-teman. Nah, karena mulai dari bisnis internasional, perdagangan internasional, dan juga ekonomi internasional, hingga masuk ke aktor-aktor yang berperan dalam bisnis internasional telah kita paparkan. Tapi teman-teman, sebenarnya hal-hal mengenai bisnis internasional itu masih cukup luas dan juga dapat ditemukan di penjelasan teman-teman kita yang berikutnya. Apabila teman-teman ada pertanyaan seputar materi yang telah kita paparkan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Aku Adinda Vilaswandi dan rekan saya Gina Rahmita pamit undur diri. Terima kasih.